Sekolah kealahan. Boleh katakan sama-sama, sekolah kealahan? Amin. Masih banyak ayat referensi, tapi saya nggak lari dari Efesus 5. Keluarga diciptakan supaya kita belajar sekolah kealahan. Anak tahu tentang Allah dari keluarga. Istri tahu tentang Allah dari keluarga. Suami tahu tentang Allah dari keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tapi segitiga keluarga ini, bapak, ibu, dan anak, dihancurkan. Di Taman Eden, Tuhan menciptakan keluarga. Adam, Hawa, dan anak-anaknya. Kitab Kejadian. Dan Yesus akan datang kedua kali di dalam kitab Wahyu. Dia akan menyambut saudara dan saya menjadi keluarga Allah. Perjalanan dari Kejadian sampai dengan Wahyu, ini perjalanan yang panjang. Dia menciptakan keluarga. Dan dia akan datang kembali. Dia akan menyambut mempelai. Makanya gereja disebut mempelai. Saudara dan saya disebut mempelai wanita. Dia akan datang. Keluarga. 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 Puji Tuhan. Mukanya serius semua. Tegang sekali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara siap? Yesus datang kedua kali dan menyambut saudara dan saya sebagai keluarganya Allah. Amin. Makanya kita dibilang tubuh Kristus. Tubuh Kristus, saudara. Nah, tapi keluarga inilah yang dihancurkan oleh si iblis. Fungsi ayah hilang. Harusnya dari ayat yang kita baca, suami memimpin dan mengasihi istri. Istri tunduk taat dan menghormati suami. Ayatnya ada, tadi kita udah baca. Harusnya begitu. Dan anak-anak dengar-dengaran kepada orang tua. Lihat aja bagaimana Yesus. Dia tidak berontak sedikit pun. Filipi jelaskan. Dia taat sampai mati di kayu salib. Nah, saudara, Our Destiny Bekasi atau GBI Senja, Tuhan mau kita menjadi keluarga ilahi. Gak mau bilang amin, gak apa-apa. Cuma dua loh yang saya dengar. Makasih terlambat. Gak apa-apa, orang baru saudara ya. Saudara masih menerka, ini siapa nih orang? Tiba-tiba ngomong keluarga adalah sekolah kealahan. Pasti beberapa saudara akan cek habis ini. Silakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mau saudara menjadi keluarga ilahi. Amin. Iblis hancurin saudara, fungsi suami, fungsi istri, fungsi anak. Saya baru pulang saudara, 2 minggu. Saya 2 minggu di Manado,
awal Juni, akhir Mei sampai awal Juni. Pulang saya ke Solo. Dalam waktu minggu itu saya cuma 1 kali beribadah di gereja lokal. Saya pergi lagi ke Flores. Pulang KKR lagi, saudara. Tuhan bawa. Ada orang Manado di sini? Nggak ada. Saudara, di Manado itu ada daerah namanya Sunbay. Itu lagi viral. Saudara googling Sunbay, keluar. Tiap malam, apalagi weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, rame. Keponakan saya dalam 1 kali KKR saya ajak, ikut yuk. Kemana om? KKR. Oke om, 2 orang. Saya tanya, Ngoni sering ke Sunbay? Oh sering. Padahal saya lagi survei aja, saudara. Ngapain di Sunbay? Oh duduk-duduk om sama teman. Berapa jam? Lebih dari 4 jam. Terus ngomongin apa? Ya bingung ngomongin apa. Tapi duduk ngobrol segala macam. Saudara, kenapa anak muda lebih senang di warung kopi? Sunbay itu kopi shop, saudara, dengan konsep food truck. Ratusan food truck, mungkin ribuan. Banyak banget. Kenapa banyak anak muda, saudara, di sana? Mungkin kalau ngomong lagon kurang ketahuan ya, anak muda senang ke lagon, saudara. Ini kan lagon, saudara ya. Tapi kalau kita geser dikit, saudara, Sumarekon. Jarang saya ke Sumarekon, jarang. Saya nggak tahu di mana, di Bekasi. Di mana sih anak-anak muda nongkrong ya? Saya orang Bekasi sih, gereja di Bekasi juga. Ada bisa sebut di mana ya? Di gereja. Di gereja, boleh. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Haleluya, puji Tuhan. Ada pastinya. Apa itu? Warkop agam. Saya lihat beberapa warkop agam yang ada, saudara. Yang nggak tahu ya udah nggak usah cari tahu, udah percaya aja ada. Ada begini mukanya. Nah, saudara, coba saudara lihat lebih banyak anak muda apa orang tua? Nah, ini di Manado. Saya survei dikit aja, kecil aja, saudara. Ternyata mereka nggak senang ada di rumah. Mereka lebih senang di Sunbay. Kenapa? Saya tanya sama keponakan, kenapa kamu gak senang di rumah? Bikin apa om di rumah? Itu bahasa Belanda. Atau ngapain di rumah? Kita lihat HP papi lagi, HP mami lagi. Kita ngobrol, doang cuma haga. Maksudnya dia ngobrol, dia cuma ngeliatin aja. Ditanya, nggak jawab. Lebih baik orang ke Sunbay. Saudara, anak-anak nggak suka di rumah. Makanya warung kopi rame. Makanya kafe-kafe rame. Mall-mall rame. Kecuali Mall Lagon. Kita berdoa. Lewat Out Destiny Bekasi. Rame. Amin. Senangnya di gereja, sangat mudah. Ya, luar biasa. Anak-anak muda, saudara, nggak senang. Kenapa? Nggak ada fungsi papa, nggak ada fungsi ibu di rumah. Makan, semuanya lihat HP. Nggak ada family time. Semuanya me time. Di ruang makan me time, di ruang
di ruang family, me time, semuanya me time. Padahal bersama-sama. Oh, keluarga. Mari kita menjadi keluarga yang berkemenangan. Amin. Tahu nggak kita kenapa mendengar firman Tuhan ini supaya kita berkemenangan dan kita menjadi inspirasi, menjadi contoh buat keluarga-keluarga lain. Oke. Nah, stop ngomong keluarga karena waktu. Sekarang kita ngomong tentang future, yes. Mari kita melihat, nanti kita gabung sama-sama. Kita melihat Roma pasal 8 ayat 37. Nah, kita baca dengan suara yang kedengaran ya. Roma 8 pasal 37. Roma 8 pasal 37. Yang nggak ada Alkitab atau Alkitab bisa lihat di belakang. Roma 8 ayat 37. Hitungan ketiga kita baca sama-sama dengan suara yang kedengaran. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Wow. Di Alkitab, seluruh Alkitab, kata lebih dari pemenang cuma ada di ayat ini. Dalam bahasa asli, kata ini kita lebih daripada orang-orang yang menang dipakai kata hupernikao. Hupernikao. Kita lebih dari pemenang. Huper lebih, nikau pemenang. Makanya sepatu Nike dari kata itu nikau, Nikao, pemenang. Hupernikao lebih daripada pemenang. Jadi sebenarnya setiap kita yang ada hari ini ditentukan oleh Allah menjadi lebih dari pemenang. Saudara dan saya adalah hupernikao. Amin. Katakan saya hupernikao. Saya hupernikao. Sekali lagi saya hupernikao. Saya hupernikao. Nah, saudara dan saya ditentukan Allah menjadi lebih dari pemenang. Nah, kita lebih dari pemenang bukan karena kita yang bertanding, bukan karena kita yang berperang. Makanya dipakai kata lebih. Alkitab berkata oleh Dia. Saudara nggak berperang. Saudara nggak bertanding. Halo, amin. Saudara sedang dengar berita ini, amin. Kita nggak berperang, saudara. Kita hupernikao. Alkitab berkata oleh Dia. Dia di kayu salib berkata sudah selesai. Di kayu salib Dia berkata sudah selesai oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, keluargamu mau jadi apa? Keluargamu seperti apa hari ini? Keluargamu, hidupmu kayak gimana? Atau teman-teman kita, atau kakak adik kita, atau orang tua kita? Hari ini keadaannya kayak gimana? Dengar baik-baik. Sebenarnya kita diciptakan menjadi hupernikao. Dan Allah yang telah melakukannya, Tuhan yang telah melakukannya, dan Tuhan berkata sudah selesai. Jadi kita lebih dari pemenang bukan usaha kita. Kita datang ke gereja bukan untuk kita dicintai Tuhan lebih lagi. Halo, amin. Kita angkat tangan, kita memuji menyembah Tuhan bukan karena saudara kita mau menerima sesuatu dari Tuhan. No. Justru karena kita cinta Tuhan, makanya kita datang ke gereja. Saudara, apa yang Tuhan bisa kasih kepada kita lebih lagi? Alkitab berkata darahnya udah diberikan buat saudara dan saya. Kita berkorban, kita memberi, kita mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini yang baru dirintis. Bukan supaya Tuhan mengasihi kita, bukan. Justru karena Tuhan mengasihi kita, saya memberi yang terbaik buat gereja ini. Dunia selalu ngebalikin. Jemaat Tuhan, seberapapun parahnya keluarga kita,
Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Dia yang telah mengasihi kita. Penjahat di sebelahnya, kalau engkau nanti kau Firdaus, jangan lupa aku. Lalu Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku. Yesus sayang setiap kita yang hadir hari ini. Yesus sayang yang tidak hadir dalam ibadah hari ini tuh, yang lagi mencari Allah yang sejati, yang keluarganya lagi hancur-hancuran, yang lagi buat dosa, yang gak tahu lagi ngapain. Kalau suami cari wanita lain, istri cari pria lain, anak-anak lagi berontak sama orang tua. Tuhan sayang mereka. Saudara, kalau saya ngomong ini, rasanya. Tadi saya kenalan Kevin, Erika, mereka kenal saya udah cukup lama. Saya dari tahun 97 bergerak dalam kegerakan anak muda sampai hari ini. Udah punya anak, rambut masih hitam, putihnya udah banyak, masih bergerak sama anak muda dari 97 sampai hari ini. Dan saya masih bawa keluarga-keluarga, calon keluarga BPM, bimbingan pranikah. Sebelum saya menikah, banyak keluarga saudara yang ngantri mau konseling. Saya bilang, saya belum menikah Pak, ibu saya belum menikah, tapi saya ngomong firman ya. Saya ngomong firman, saya belum menikah, jadi gak ada pengalaman. Saya bilang, saya ngomong firman. Udah menikah lebih lagi. Saudara, kasus keluarga itu gak gampang. Kasus keluarga gak gampang, makanya kita harus mengerti dalam semuanya itu. Mari kita lihat dalam semuanya itu ya. Ada 7 hal. Buka 2 ayat sebelumnya, ini 37, berarti kita lihat ayat 35. Kita lihat dalam segala hal, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Perhatikan, penindasan. Sekalipun kita alami penindasan, ayat 37 berkata, dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang. Kalau memang hari ini istri-istri harus menangis buat suamimu, itulah penindasan. Kalau memang suami-suami kau harus menangis buat istrimu, itulah penindasan. Mungkin kau nggak di BPN dulunya. Mungkin menikahnya cuma dijodohin langsung. Dengar baik-baik, dengan siapa kita menikah? Pernikahan adalah keputusan kedua terbesar setelah kita ambil keselamatan. Keselamatan keputusan pertama, pernikahan keputusan kedua terbesar. Dengan siapa kita menikah, saudara? Engkau masuk neraka atau masuk surganya dunia? Pilih. Jangan salahkan Tuhan kalau kau tanda kutip masuk nerakanya dunia. Skill bahasa Inggris saja perlu kursus. Mau masuk keluarga, saudara tidak mau dibimbing, gak mau dibina. Gimana? Keputusan kedua terbesar loh. Haleluya. Waktunya udah mau habis. Penindasan, kesesakan. Kalau nggak usah angkat tangan ya, nggak usah bilang amin. Lagi sesak keluarga, anak terikat narkoba lah, suami lagi bete lah, istri lagi bete lah, sesak. Saudara tahu lagi bete? Tahu lagi bete? Lagi bete itu LGBT. Suami lagi seneng sama cowok lain, itu lagi bete. Lagi bete kan LGBT.
Nggak sedikit yang konseling sama saya sama istri. Pak, Bu, ngomong keluarga ini ngeri-ngeri sedang. Sesak, mempenganiayaan, kelaparan. Muka saudara makin tegang dari yang awal tadi, nggak apa-apa. Ketelanjangan, saudara bangkrut, uangmu habis. Kelanjangan, bahaya, ditagih-tagih utang keluargamu. Hari ini haleluya, besok hari Senin haleluya, bingung mau lari kemana. Mungkin gak di sini, di sana, sini, atau pedang. Saya kasih tahu ya, saya kasih tahu ayat ini tuh begini. Kalau hari ini saya khotbah, konteksnya dalam ayat ini, sementara saya khotbah atau sementara sebelum doa akhir, saudara, atau setelah ibadah akan ada tentara Romawi masuk, lalu dia akan berkata, siapa yang khotbah tadi? Dan saya resikonya cuma dua, yang pertama masuk penjara, yang kedua mati. Ini kasusnya ayat ini. Yang kedua, siapa pemimpin di tempat ini? Resikonya dua, masuk penjara atau sama kayak si pengkhotbah, mati. Ini maksudnya, makanya ada kata pedang. Itu konteksnya. Waktu itu saudara, murid-murid di Roma baca ayat ini, Paulus, lu gak ngerti keadaan kita. Tapi Paulus berkata, sekalipun pedang, mati. Alkitab berkata, kembali ke ayat 37, dalam semuanya itu kita hupernikah, lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan karena kita, tapi karena Dia yang telah mengasihi kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Saudara, waktu Yesus ada di kayu salib, mundur sedikit waktu Yesus ada di Golgota, dan dia berkata, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Saudara tahu di cawan itu ada siapa? Ada keluarga-keluarga yang lagi bete. Ada keluarga-keluarga yang dikejar utang. Ada keluarga-keluarga yang bingung harus ngapain. Lalu Yesus lihat cawan itu, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku. Lalu Bapa berkata, nah, satu-satunya cara kamu harus minum cawan itu. Makanya dia ada di kayu salib. Ayat ini bilang, bukan karena kita lebih dari pemenang, tapi oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara dan saya, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita, apapun keadaan kita, lagi sesak, lagi telanjang, lagi bahaya, lagi pedang, lagi dianiaya dengan baik-baik, siapapun, engkau lagi lemes nih, engkau lagi bingung nih mau ngapain nih, keluarga ada di persimpangan, gua sih maunya cerai. Engkau lagi ada di persimpangan dengan baik-baik, tidak ada perceraian keluarga. Lalu yang kedua, apapun masalahnya selalu ada solusi, karena kita lebih dari pemenang. Amin. 2005 saya menikah, 20 hari ini masuk 21 tahun. Sebelum menikah kami ngurus kasus keluarga, tidak ada satu kasus keluarga pun yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Waduh, banyak. Bukan cuma cinta segitiga, cinta jajaran genjang, cinta trapesium, cinta segi lima. Ngaco aja kasus keluarga, tapi selalu ada solusi.
Amin. Amin. Hari ini engkau ditetapkan menjadi victorious family. Amin. Bersama dengan GBI Senja, bersama dengan Our Destiny Bekasi, kita menjadi keluarga berkemenangan. Amin. Victorious family. Apapun kita lagi ngap. Tenang, tenang. Engkau lebih dari pemenang. Amin. Engkau bingung, jangan lari ke dukun, lari ke Bapak Gembala. Engkau bingung, jangan lari ke Ki Joko Bodong. Udah tahu bodong, larinya ke dia. Lari ke pemimpin di tempat ini. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Tapi suami saya gini. Saya udah ketemu sama orang yang udah menikah 6 kali. Saya udah ketemu sama istri saudara yang lagi bete. Wah, saya mau cerita terlalu, nggak punya banyak waktu. Saya 12 tahun di Kemayoran, pelayanan, penggembalaan. Silakan pemain musik maju ke depan. Tadi saya kasih lagu itu sama Erika, ternyata udah dinyanyiin tadi. Wah, sehati juga nih ya. 12 tahun saya pelayanan di Kemayoran. Saudara tahu Kemayoran itu daerah bro, daerah nakal. Apa yang terjadi saudara? Tuhan titipkan orang-orang yang paling jahat. Aduh, kalau dengar kasus dipelihara, Pak saya dipelihara oleh om-om, Pak saya gini segala macam. Hari ini mereka yang berkemenangan Hupernikal jadi ibu gembala, punya perusahaan. Tuhan berkati hidupnya. Tapi kalau lihat masa lalu mereka di Kemayoran, terikat narkoba, terikat ini itu. Kita adalah victorious family. Amin. Saya lebih dari pemenang, engkau lebih dari pemenang. Amin. 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 Haleluya. Amin. Buka hatimu. Tuhan memulihkan engkau. Buka hatimu. Tuh melalui keluarga, saudara-saudaramu dipulihkan. Saudara-saudaramu datang sama Tuhan. Teman-temanmu. Saudara perlu tahu ya. Perlu tahu saudara, di luar sana banyak klub-klub, banyak komunitas-komunitas saudara, mereka perlu arah. Kasihan mereka gak ada arah. Saudara masuk sana, saudara ada di komunitas itu, kasih arah, bilang tidak ada perceraian. Banyak keluarga yang mau cerai, datang sama kami gak cerai. Tapi gak mungkin dia begini. Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Yohanes 4 lihat, kasusnya berat. Yohanes pasal 8, banyak saudara di Alkitab menceritakan yang gak baik. Tapi dalam Yesus selalu ada anugerah. Haleluya. Kita nyanyi lagu ini. Lord bless you, Lord keep you. Haleluya. Dan dengan iman katakan amin, 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 amin.